Ini alasan pokoknya. Nah, ini nanti buku itu sampai belakang nanti menjawab 4 isu ini. Jadi kata Cato, ya ini Cicero sebenarnya, saat aku berpikir tentang usia lanjut, kudapati 4 alasan mengapa orang menganggapnya sesuatu yang begitu menyedihkan. Ketika dia mencermati, mengamati kenapa sih usia tua itu dianggap sesuatu yang menyedihkan oleh banyak orang. Yang pertama, karena usia lanjut menjauhkan kita dari hidup aktif. Tenaganya sudah mulai terbatas. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sudah disuruh pensiun oleh masyarakatnya, disuruh minggir. Kita tidak bisa aktif lagi. Dan ini kan menyedihkan. Yang semula bisa banyak berproduksi, berkontribusi, menyumbangkan ini, menyumbangkan itu untuk hidup. Kemudian tidak bisa lagi. Itu mengerikan. Yang kedua, usia tua dicirikan tubuh yang mulai melemah. Nah, kalau di masa muda dulu itu tubuhnya kuat sekali, melekan kuat, kalian mau apa saja kuat. Tapi sekarang begitu tua, sudah mulai melemah. Kalau dulu waktu muda kalau ngerokok, wah bisa habis berapa itu. Sekarang sudah tua, baru nyedot sebentar, batuk. Baru sudah, nah itu beda. Ya, jadi tubuhnya lemah. Ini mengerikan bagi orang-orang yang masih punya banyak keinginan, masih punya banyak aktivitas yang diidamkan. Yang ketiga, kenikmatannya banyak berkurang. Jadi nanti kalian akan ngalami ya. Kalau sekarang kalian belum merasakan betapa nanti kalau sudah tua, nikmat-nikmat makan, nikmat-nikmat apa saja yang ketika muda ini rasanya asik sekali, sudah banyak berkurang. Kalau sekarang kalian motoran bisa dari Jogja sampai Bali dan asik saja. Besok kalau tua jangan harap. Kamu baru nyampe Klaten sudah masuk angin, sudah. Harus tahu diri. Jadi memang banyak berkurang. Dulu kalian bisa makan bolak-balik apa saja. Itu kalau sudah tua tidak bisa. Nanti pulang ngaji gini jam 11, jam 12 kalian mungkin di kos-kosan masih bikin indomie, masih bikin kopi kan itu. Tapi kalau sudah tua jangan harap. Begitu malam bikin indomie asam lambungnya naik, terus sofanya nawis tidak tenang. Jadi mengerikan. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, tentu saja usia tua dipersepsi lebih dekat dengan kematian. Nah, ini sudah tidak lama lagi sudah. Apalagi tiap hari dengar kabar innalillahi, sahabat kita yang di sana berangkat. Wah, tiap hari jantungan kamu. Aduh, guys, ini tidak lama lagi saya ini mesti. Jadi ini 4 alasan orang mengeluhkan usia tua. Nanti kita lihat ya, apa jawabannya Cicero kalau ada orang mengeluhkan 4 ini. Jadi sampai akhir buku itu beliau yang bahas sebenarnya 4 isu ini. Mengapa orang kok menganggap usia tua itu menyedihkan? Kita mulai ya, bismillah. Nah ini mulai filsafatan agak dalam. Sekarang kita lihat. Tadi ada isu keaktifan. Kata Cicero, orang yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan bermanfaat untuk usia lanjut, dia tidak paham sungguh apa yang mereka katakan. Orang-orang itu ibarat mereka yang berkata bahwa seorang jurumudi
tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dalam pelayaran kapal karena orang lain memanjat tiang kapal, berlarian di geladak, dan menggarap pompa-pompa, sementara dia duduk tenang di buritan, memegang kemudi. Mungkin dia memang tidak mengerjakan hal-hal seperti yang dikerjakan oleh para awak yang lebih muda. Tetapi yang dikerjakannya jauh lebih penting dan berharga. Perbuatan-perbuatan besar dilakukan bukan dengan kekuatan atau kecepatan atau kegesitan tubuh, melainkan dengan kebijaksanaan, karakter, serta daya pertimbangan yang arif. Sifat-sifat ini tidak surut pada usia lanjut, melainkan justru tumbuh subur seiring berjalannya waktu. Nah, tadi kan orang bilang, Pak, takut Pak saya tua. Kalau tua nanti saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas lagi. Diingatkan oleh Cicero, cara mikirnya salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, tapi tentu saja aktivitas sesuai usianya. Yo kalian juga yang misalnya usia mahasiswa kan kalian tidak beraktivitas seperti anak-anak. Tapi kan tidak masalah. Kok kenapa orang tua beraktivitas sesuai usianya dipermasalahkan? Jadi orang tua pun ya masih bisa beraktivitas. Bahkan kata Cicero, aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang tua itu biasanya karena nanti fisiknya agak menurun, justru aktivitas-aktivitas yang kelas tinggi, yang berhubungan dengan kebijaksanaan, kearifan, pertimbangan rasional. Jadi justru lebih berharga. Nah, di situ Cicero menggambarkan kayak orang kapal ya. Di kapal itu kan ada juru kemudinya. Terus ada banyak anak buah kapal. Anak buah kapal ini macam-macam kerjaannya dan memang kelihatan dia naik turun lari buka layar, nutup layar, kemudian itu kelihatan sibuk sekali, mereka aktif sekali. Sementara mungkin yang tua-tua tidak bisa seperti itu, ya biasanya diem megang kemudi saja. Padahal rasanya megang kemudi ini pekerjaan yang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan loncat-loncatnya, tidak kelihatan jungkir baliknya. Tapi justru kuncinya di situ. Dialah yang mengarahkan. Kapal ini dikemudikan kemana. Jadi orang tua karena pengalamannya, karena wawasannya yang sudah dialami sejak muda, sekarang dia bisa nuntun, bisa menasehati, bisa mengarahkan. Dengan kebijaksanaannya. Justru aktivitas ini jauh lebih berharga. Jadi, kalau sekedar lari-lari, loncat-loncat cuma butuh tenaga. Tapi mengarahkannya itu jauh lebih penting. Maka, kata Cicero, kalau ada yang bilang bahwa menjadi tua itu mengerikan karena kita tidak bisa beraktivitas seperti saat kita muda, itu persepsi yang salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, hanya saja aktivitasnya beda. Beda aktivitas bukan berarti terus nilainya jatuh. Justru aktivitas versi orang tua itu aktivitas yang sangat penting untuk hidup ini. Jadi aktivitas menasehati, mengarahkan, nuntun dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Jadi kuncinya di situ. Mulianya orang tua justru di situ. Baik. Jadi yang pertama terjawab ya, jadi bukan tidak beraktivitas, tetap beraktivitas. Berpikir kan juga beraktivitas.
Ya meskipun ini jangan kalian pakai untuk bantah orang tuamu ya. Disuruh nyapu ndak mau, disuruh nimba ndak mau. Saya berpikir Pak ini. Berpikir kan juga beraktivitas. Kalau usiamu belum waktunya seperti orang tua. Kamu perlu ngalami dulu. Karena sebelum nanti mengarahkan orang, menuntun orang, itu kan kita harus tahu dulu apa yang kita tuntunkan, apa yang kita arahkan. Saatnya di usia-usia muda seperti kalian memperkaya pengalaman. Sehingga ngerti macam-macam. Ini juga nasihat ya untuk teman-teman. Perkaya pengalamanmu. Saya tahu kalau generasi hari ini itu pengalamannya paling banyak di dunia digital. Coba bikin diversifikasi pengalaman. Keluar dari kotak nyamanmu, cobalah ini, cobalah itu, alami ini, alami itu. Mungkin ada yang sukses, ada yang gagal, tidak masalah. Di situ kalian jadi mateng. Wong sekarang kadang-kadang sudah level mahasiswa saja komunikasinya masih belum bagus. Itu kemungkinan jarang gaul. Jadi temannya guyon dia ngamuk. Temannya ngomong serius dia malah cengengesan. Itu tidak nyambung. Dia tidak ngerti makolnya orang ngomong, tidak ngerti cara komunikasi yang baik. Dosennya marah dia cengengesan. Ini tambah ngamuk dosennya. Nah kadang-kadang dia tidak bisa. Kenapa begitu? Kalian jarang di lapangan. Jadi kan kalian kerjaannya kan banyak online, digital, main game. Apalagi gamenya game yang model-model tawuran itu. Ketemu orang pinggir jalan dipukuli, tambah banyak yang dipukuli, tambah double kill, triple kill, apa nah itu. Jadi kamu keluar rumah nanti dianggapnya orang itu musuh semua. Oke ya, perkaya pengalamanmu, maka kalian akan matang. Pada saatnya kalau sudah tua, kalian bisa jadi rujukan. Kalau kalian menasehati anakmu, menasehati cucumu, besok anakmu atau cucumu percaya. Nah, kalau naik motor jangan kebut-kebutan ya. Emangnya Simba pernah naik motor? Enggak pernah sih. Oh, Simba enggak ngerti asiknya. Kamu bisa dibantah sama cucumu. Tapi kalau jawab, pernah Simba naik motor, jatuh juga sering. Makanya tak nasihati biar kamu enggak kebut-kebutan misalnya. Nah, itu lebih bisa masuk nasihatnya. Karena pengalamanmu sendiri luas. Karena memang ada beda, ada jarak antara ilmu yang hanya dibaca dari buku dengan ilmu yang dialami langsung. Jadi ada beda. Kalau dari buku ya kalian sekedar menghafalkan kalimatnya. Tapi untuk hidup nyata, mungkin ilmu yang dialami langsung itu lebih nyata, lebih dalam. Jadi, untuk menjelaskan indahnya hidup berumah tangga, misalnya tidak bisa kalian hanya baca buku. Ya coba kalian rasakan sendiri berumah tangga. Atau bukan indahnya, tapi susahnya misalnya. Ayo kalian coba. Karena kalau hanya dijelaskan saja, tidak akan bisa kena poinnya. Kalian nasihati temenmu, jangan pacaran mas, pacaran itu ganggu kuliah. Emangnya kamu pernah pacaran? Tidak pernah sih. Loh, tidak pernah kok bilang ganggu. Saya malah jadi semangat kuliah ini dengan pacaran misalnya. Kok bisa malah semangat? Loh, yuk pacari sak kelas sih. Jadi terus rajin sekali. Temannya belum datang, sudah datang berdua di kelas. Oke, ayo pengalaman ya. Baik, jadi tua bukan alasan untuk tidak aktif. Tetap aktif. Nah, sekarang kelemahan. Tadi kan bahas orang tua itu tambah lama tambah lemah. Dibantah oleh Cicero. Ini salah satu kalimatnya. Ya ini saya potong-potong, tidak mungkin ditampilkan semuanya. Kata Cicero begini, masa muda yang serba berlebihan
lebih sering menjadi penyebab merosotnya kekuatan tubuh ketimbang usia lanjut. Masa muda yang nakal dan serba menghambur-hamburkan menyebabkan tubuh yang lemah di usia tua. Jadi kalau kalian takut, Pak, besok saya di usia tua kalau lemah gimana? Kalau ingin tetap fit di usia tua, mengelolanya sejak masa muda, sejak sekarang. Jadi jangan salahkan masa tuamu, tapi tegurlah masa mudamu. Kenapa di masa muda kamu tidak jaga kesehatanmu? Kamu sembrono gaya hidupmu. Akhirnya di usia tua penyakitnya banyak, macam-macam, ya lemah. Jadi problemnya sebenarnya tidak terletak di usia tuanya. Problemnya justru di usia muda. Saatnya sekarang kalian mulai ngatur ya hidupmu sendiri loh. Jangan hanya nyari enak-enak sekarang, kamu besok di usia tua. Nanti jangan-jangan usia-usia awal sudah 30-an sudah mulai asam urat, darah tinggi, diabetes. Sekarang penyakit-penyakit orang kaya kamu punya. Kenapa begitu? Gaya hidupmu. Jadi orang kan takut tuanya. Sebenarnya bukan tuanya yang masalah, mudamu yang tidak terkontrol. Nah, mulai sekarang ya, ayo mulai peduli dirimu sendiri. Jadi gaya hidup tadi, makanan coba diatur, istirahat tidur ayo diatur. Biar tidak menyesal besok. Nanti belum terlalu tua sudah. Sekarang kemarin banyak itu cerita-cerita generasi hari ini banyak yang masih muda sudah cuci darah. Sekarang 30-an sudah mulai banyak yang tensi tinggi, darah tinggi. Banyak yang lambung. Dulu orang sakit perut itu ya mah saja sih paling. Ya paling keren ya mencret, mules gitu aja. Sekarang yang banyak asam lambung. Asam gaya hidup itu tidak cuma makanan, termasuk kebiasaanmu tertekan, gampang stres, psikosomatis itu banyak. Itu juga masalah, sering overthinking, insecure, itu kan penyakit-penyakitmu. Itu juga ya bisa saja nanti di usia tua berefek. Jadi kamu mengkritik, wah orang tua nanti di masa tua lemah saya Pak, dibalik oleh Cicero. Ya problemnya tidak di masa tua. Problemnya justru masa mudamu sekarang yang sembrono. Tidak hati-hati. Dilanjutkan lagi oleh Cicero. Oke ya. Tapi katakanlah usia lanjut memang membuat kita lemah. Memangnya kenapa? Ini sudah agak tinggi nadanya ini. Karena beliau ini kan saya bilang tadi nulisnya memang usia 62 sudah. Tahun depannya beliau meninggal. Itu mungkin anak-anak muda yang tanya itu kan ngeritik. Orang tua sudah lemah itu. Dia menjawab, katakanlah usia lanjut memang membuat kita lemah. Tapi memangnya kenapa? Toh tak seorang pun mengharapkan bahwa orang-orang tua itu kuat fisiknya. Kan wajar saja, alami saja. Jangan lupa ini stoikisme ya, yang tadi di antara pandangannya tua itu alamiah. Ya wajar saja sudah tambah tua, tenaganya tambah susut, tambah turun. Itulah mengapa baik undang-undang maupun adat kebiasaan mengecualikan orang-orang seusiaku dari kewajiban-kewajiban publik yang menuntut kekuatan tubuh. Kami tidak diharapkan melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa kami lakukan. Bahkan tidak pula hal-hal yang bisa kami lakukan. Jadi tua dan lemah itu alami. Memangnya kenapa? Bukan aib kok.
Bahkan masyarakat juga tahu, makanya kalau ada orang tua tidak diberi beban pekerjaan yang berat-berat, yang fisik-fisik. Dan itu manusiawi. Jadi kenapa kok kita takut kalau tua nanti jadi lemah? Itu bukan aib. Itu hukum alam, sunnatullah. Tidak masalah. Justru kalau ada orang ngerti orang tua kok disuruh kerja fisik, angkut-angkut yang berat yang dia tidak kuat, kita menyebutnya dia tidak manusiawi. Lah kenapa kita menuntut orang tua harus kuat? Jadi kalau ada orang protes, Pak, saya takut tua, Pak, nanti kalau di usia tua saya lemah. Loh emangnya meskipun kamu takuti, besok kamu jadinya tidak tua, atau kalau tua tetap kuat, kan tidak mungkin. Wong kita ini manusia biasa. Kalau bahasanya Imam Ghazali, yaitu sesuatu yang ijbari. Ijbari itu ya sudah memang kenyataannya begitu, takdirnya begitu. Untuk sesuatu yang ijbari, seandainya kita mengalaminya, yaitu bukan aib. Jadi ini Imam Ghazali kan bicara tentang akhlak sebenarnya. Imam Ghazali membedakan antara kholak dan khuluk. Kalau khuluk itu karakter batin. Kalau kholak itu fisik. Termasuk kekuatan fisik itu kholak. Kholak itu ijbari. Fisik kita ini ya paket jadi kan. Kalian wajahmu seperti itu, rambutmu begitu, itu kan kamu dapat begitu saja begitu. Kamu ndak bisa nawar, kamu ndak bisa milih. Ya Allah, Pak, mbok rambut saya dulu kayak siapa? Mbok saya dulu anaknya presiden, Pak, bukan anaknya itu misalnya. Kamu kan ndak bisa nawar begitu. Makanya itu situasi yang ijbari. Kalau untuk sesuatu yang ijbari, ya itu ndak salah, ndak dosa, ndak aib. Jadi kalau kalian misalnya, Pak, wajah saya kok ndak cakep, kok cenderung jelek ya Pak, ndak apa-apa, ndak dosa itu. Ngapain kamu mengeluh? Bukan aib juga. Nah, wajah saya kok tidak seperti bintang film, Pak, apa-apa. Ngapain kamu keluhkan? Itu sesuatu yang memang paketan sudah. Paket jadinya begitu. Jadi anggap saja itu ujian. Kalau masih berat ya, kalau berat sebagai azab ya ujian sajalah dari Allah biar kamu. Kalau diuji dengan wajah yang seperti itu gimana? Seperti saya bilang minggu lalu ya, tadi sebenarnya wajah jelek itu lebih istiqomah daripada yang cakep. Kenapa lebih istiqomah? Yo mudanya jelek, tuanya yo tetap jelek. Tapi kalau yang cakep-cakep itu mudanya cakep sih, ganteng, luar biasa cantik, nanti tuanya enggak konsisten malah jadi lebih jelek. Dan itu juga bukan sesuatu yang harus dikeluhkan. Sunnatullah, ijbari. Maka untuk sesuatu yang ijbari, ya ngapain kita takut? Ngapain kita ngeri? Biasa saja, biar saja. Tidak apa-apa. Pak, saya tambah tua, tambah lemah, ya wajar. Lebih aneh kalau, Pak, saya itu tambah tua kok tambah kuat. Ya tidak mungkin. Ada yang tidak beres kalau memang begitu. Jadi jawabannya itu ya. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak, saya takut tua, Pak, nanti di usia tua saya lemah. Jawaban pertama, mungkin problemnya tidak di usia tuanya, tapi usia mudamu. Usia mudamu sembrono, jadi sekarang terus jadi banyak penyakit, kamu tidak karu-karuan hidupmu sekarang. Dan yang kedua, kenapa kamu harus gelisah? Sunnatullahnya, wajarnya memang begitu. Orang itu tambah tua ya tambah lemah. Kata Cicero, aku tidak lagi mengidamkan kekuatan masa muda. Sebagaimana ketika muda aku menginginkan kekuatan seekor banteng atau gajah. Orang harus menggunakan kekuatan yang mereka punya secara pantas, berapapun usianya. Jadi maksudnya, ya kalau memang sunnatullahnya, hukum alamnya, tenaga kita susut,
yo lakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tenaga kita. Yang pantas, yang cocok, yang sesuai. Jadi jangan dikeluhkan turunnya kekuatanmu, tapi manfaatkanlah semaksimal mungkin sisa kekuatan yang kamu miliki. Sisa tenaga yang kalian punya untuk melakukan kebaikan apapun, kemaslahatan apapun, kontribusi apapun, sesuai tenaga dan usia kita. Jadi orang harus menggunakan kekuatan yang mereka punya secara pantas, berapapun usianya. Gitu ya. Jadi problemnya bukan, Pak, kok saya lemah atau saya masih kuat. Problem utamanya adalah bisa enggak kalian dengan sisa tenaga yang kalian miliki, wahai orang-orang tua, dengan sisa kekuatan yang kalian punya, tetap melakukan kebaikan, kemaslahatan, kontribusi sosial sebanyak yang kalian mampu sepantasnya. Jadi kuncinya di situ. Baik, sekarang terjawab sudah tentang ketakutan bahwa usia tua itu kita bertemu dengan kelemahan. Ada lagi yang tadi dikeluhkan, menurunnya kenikmatan hidup. Makan, minum, seks itu mungkin drastis kalau sudah tua, tidak seperti saat muda. Jawabannya Cicero apa? Kalau akal budi dan kebijaksanaan tidak cukup untuk membuat kita menolak syahwat, maka semestinya kita bersyukur bahwa usia lanjut menjauhkan keinginan untuk melakukan apa-apa yang salah. Sebab perasaan macam itu mengacaukan daya pertimbangan kita, bertentangan dengan akal budi, dan kalau aku boleh mengatakannya, membutakan mata batin dan tidak memberi ruang untuk penghayatan hidup yang baik. Ini maksudnya begini, ini konteksnya syahwat ya, termasuk kenikmatan itu kan syahwat. Kalau masih muda itu kan syahwatnya tinggi, bahkan berlebihan. Buktinya gampang lah itu, di gadgetmu masing-masing mesti isinya banyak yang konotasinya ke sana. Dan itu normal, syahwatnya anak muda kan tinggi. Nah, seperti kalian hari ini, itu kan kalian mati-matian membendung syahwatmu. Karena kalian tahu, syahwat ini sering mendorong ke arah yang negatif. Pak, saya tidak konsentrasi belajar, Pak. Pikiran saya ke situ terus. Habis nonton video ini loh, Pak. Nah, ini syahwat. Kamu membendungnya mati-matian. Di hadis itu saya disuruh puasa, Pak. Saya sudah puasa, Pak, tapi kok yang masih tinggi saja. Jadi itu syahwat. Maka kata Cicero, loh kalau melihat situasi seperti ini, bukankah tua itu anugerah? Kenapa? Di usia tua kita tidak harus berjuang lagi melawan syahwat. Syahwatnya sudah pelan-pelan padam. Kenapa dikeluhkan? Wong sekarang kamu berjuang kan untuk melawan syahwatmu, menurunkan syahwatmu. Nah, jadi justru di situ ada rahasianya. Berarti apa? Saatnya kamu fokus ke arah yang lebih utama, lebih mulia. Kebijaksanaan, spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan yang sekarang tidak terganggu lagi oleh dorongan syahwat. Kenapa tidak terganggu? Karena pelan-pelan syahwatnya mulai padam. Nah, nanti diinget-inget ya kalau kalian tua, kalau kalian sudah mulai menurun vitalitasnya, jangan kemudian memaksakan diri beli obat banyak-banyak. Khawatir saya nanti jantungmu juga. Tapi
Baca dari sudut pandang yang berbeda. Ya Allah, alhamdulillah dulu sejak muda itu mati-matian aku mengendalikan syahwat ini. Sekarang secara otomatis terkendali. Aku tidak dikuasai syahwat lagi. Kenapa sih? Karena itu di kalimat belakang itu. Syahwat itu mengacaukan akal, daya pertimbangan kita. Membutakan mata batin. Tidak memberi ruang untuk kita refleksi. Kan kalau kamu sudah nafsumu tinggi, itu kan sudah mikir rasional, tidak bisa sudah. Diajak refleksi, Mas ojo mikir gitu-gitu. Mari kita merenungi hidup ini. Tidak hidup-hidupan, kamu sudah terlanjur nafsumu tinggi. Itu kan berat orang kalau hidupnya serba syahwat. Allah memberi anugerah usia tua, ternyata ada nikmat di balik itu. Di balik kelemahan atau yang syahwat yang perlahan-lahan padam tadi apa? Kita bisa lebih fokus pada hal lain yang lebih utama. Maka menurunnya kenikmatan hidup ternyata adalah nikmat tersendiri. Dilanjutkan. Mengingat kaum muda menikmati kenikmatan daging lebih daripada kaum tua, aku perlu mengatakan dua hal. Pertama, seperti sudah aku katakan, kenikmatan jenis ini kecil saja artinya. Kedua, meskipun usia lanjut tidak memberikan kesenangan semacam ini secara berlimpah, bukan berarti sama sekali tidak ada kesenangan. Ya kalau kita masih muda, kenikmatan yang kita kejar banyak sekali berhubungan dengan daging. Ini tidak perlu saya tafsirkan ya, karena di masjid nanti bisa kena sensor. Ya termasuk makan ya, makan yang daging-dagingan. Kata Cicero, aku tegaskan dua hal ya. Yang muda-muda yang merasa lebih dari orang tua karena bisa menikmati daging. Pertama apa? Kenikmatan seperti itu kecil saja artinya. Itu tidak terlalu penting kok dalam hidup ini. Wong itu kalau sudah dipenuhi ya sudah. Itu pun tidak masalah. Nilai hidup kita tidak berkurang. Jadi tidak harus dibanggakan kenikmatan itu. Nilainya kecil saja. Yang kedua, orang tua punya kesenangannya sendiri, punya kenikmatannya sendiri. Jadi iya sih yang muda ada nikmat di situ, tapi orang tua punya kenikmatannya sendiri. Mungkin yang berhubungan dengan spiritualitas, yang berhubungan dengan penghayatan kedalaman hidup. Jadi bukan berarti orang tua tidak menikmati apa-apa, tapi mereka punya nikmatnya sendiri. Punya kesenangan hidupnya sendiri. Kata Cicero, betapa indahnya bagi jiwa setelah begitu banyak pergumulan dan syahwat, ambisi, perselisihan, cekcok, dan nafsu-nafsu yang lain, akhirnya pertempuran ini berakhir dan dia bisa kembali, seperti kata orang, untuk hidup dalam dirinya sendiri. Tak ada kepuasan yang lebih besar dalam hidup selain usia lanjut yang santai, yang dibaktikan untuk ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Jadi hidup kita akan sangat indah. Iya sih di usia tua kita mengejar syahwat, ambisi, kadang berkonflik, berselisih, memenuhi hasrat ini, hasrat itu. Tapi kan harus ada akhirnya. Setelah semuanya berakhir, kita kemudian kembali ke dalam diri kita, menikmati diri kita secara santai, belajar ini, belajar itu. Jadi justru rute yang benar itu seperti ini, jangan disesali. Bayangkan kalau sudah tua, masih ambisius, masih syahwatnya besar, masih senang cekcok, nyari masalah saja, nyusahin orang lain saja. Lah kapan istirahatmu? Lah kapan engkau menikmati hidup? Jadi
mekanisme hidup memang mengarahkan yang tua, mungkin tenaganya berkurang, nikmat-nikmatnya banyak berkurang, tapi justru disitulah kita bisa fokus menikmati diri kita sendiri. Jadi tidak masalah, kenikmatan-kenikmatan masa muda sudah lewat semua. Sekarang saatnya menikmati hidup dengan lebih santai. Jadi karena mekanisme hormonal dalam diri kita, mungkin dulu kita seneng ini, sekarang tidak suka lagi. Dulu kita ingin ini, sekarang waktu tua tidak ingin lagi. Dan tidak masalah kok. Wong memang tidak ingin, kalau tidak ingin itu tidak masalah. Kata Cicero, kalau kamu tidak mengidamkan sesuatu, ya kamu tidak merindukannya. Kalau kamu tidak ingin, ya tidak kangen. Tidak masalah, wong memang tidak ingin. Jadi ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenikmatan usia tua. Baik, ambil nafas sebentar. Kalian serius mendengarkan, jangan-jangan pulang jadi tua semua nanti. Ini pelajaran buat besok ya kalau kalian sudah tua. Lanjut. Di bukunya Cicero membahas nilai diri, penghargaan pada orang tua. Mahkota kemuliaan usia lanjut adalah penghargaan. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihargai, dihormati. Meskipun mungkin dia sudah tidak produktif lagi. Tapi camkanlah bahwa sepanjang pembahasan ini aku memuji usia lanjut yang punya fondasi yang baik pada masa muda. Kerut dan rambut putih tidak dengan sendirinya mendatangkan penghormatan. Hanya kalau tahun-tahun hidup sebelumnya dijalani dengan baik, usia lanjut pada akhirnya akan menuai buah-buah kekaguman. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihormati, dihargai orang lain. Tapi untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan itu, kalian harus mulai membangunnya sekarang, di masa muda. Kalian jadi orang tua yang dihormati ketika di masa muda kalian melakukan hal-hal yang memang layak dihormati. Kalian berprestasi, kalian berkontribusi, kalian membawa kemaslahatan, kebahagiaan pada sesamamu, otomatis nanti di usia tua dihormati. Tapi kalau usia tuanya nakal, usia tuanya merusak, usia tuanya menghancurkan, itu berarti kalian tidak akan dapat penghormatan. Kenapa bisa begitu? Berarti sejak muda kalian memupuk perilaku seperti itu. Jadi dimulai sekarang kalau kalian ingin tua bahagia. Jadi tidak ada rumus muda foya-foya kemudian tuanya bahagia terus mati masuk surga. Tidak ada. Jadi untuk bisa sampai ke sana itu perjuangan. Panennya di usia tua, menanamnya di usia muda. Lanjut. Tetapi sebagian orang akan berkata bahwa orang-orang tua itu murung, serba cemas, mudah marah, dan susah dihibur. Dan kalau kita melihat lebih dekat, beberapa di antaranya juga pelit. Nah, ini melihat orang tua yang jelek-jelek ya. Tetapi kata Cicero, ini soal karakter, bukan soal usia. Di samping itu, kemurungan dan kekurangan lain yang tadi kusebut punya alasan yang masuk akal dalam diri kaum berumur.
Meskipun barangkali bukan alasan yang bagus. Bagaimanapun orang-orang tua membayangkan dirinya diabaikan, dipandang rendah dan dihina. Dan memang tubuh yang rentan mudah terluka. Tapi semua masalah ini bisa diredakan dengan satu karakter yang pantas dan tercerahkan. Kan disebut oleh Cicero, ada orang-orang tua itu yang murung, cemas saja dia, sensi, mudah marah, susah dihibur. Kita harus memakluminya, karena ketika orang masuk usia tua, banyak yang membayangkan, saya sudah tidak berharga lagi, mesti setelah ini saya diabaikan, nanti saya akan dipandang rendah, dihina, dianggap tidak penting. Perasaan ini muncul. Ketika perasaan seperti ini muncul, mereka jadinya baper, sensi. Jatuhnya apa? Mudah marah. Kemudian mungkin jadi tadi beberapa bahkan cenderung pelit. Kenapa dia pelit? Ya dia khawatir ini kalau tak bagi kemana-mana nanti saya disingkirkan orang. Saya tidak punya apa-apa lagi. Terus dia jadi pelit. Jadi pahami psikologi seperti ini. Orang kok tiba-tiba jadi tua, karakternya berubah, jadi mudah marah, jadi serba cemas, serba khawatir, susah dihibur. Ya karena dia membayangkan sekarang saya sudah tua, pastinya orang tidak menganggap saya penting lagi. Nanti saya mesti diabaikan, dipandang rendah orang. Itulah yang membuat dia terus jadi mudah marah. Jadi kalian yang memaklumi kondisi orang tua yang semacam itu. Itu bagian dari amanat untuk yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 20-an menit. Ini tugas terakhir tadi ya tentang kematian. Kalau sudah tua, sudah dekat dengan kematian. Ini menakutkan. Ya, ambil nafas dulu. Silakan minum dulu biar menegaskan bahwa kita masih muda. Sekarang tentang menghadapi kematian. Tua sebentar lagi mati ini mesti. Kata Cicero ini antara lain begini. Betapa malangnya orang yang selama masa hidup yang panjang tidak belajar bahwa kematian itu sama sekali bukan sesuatu untuk ditakuti. Sebab berkenaan dengan kematian hanya ada dua kemungkinan. Entah dia menghancurkan seluruh jiwa manusia sehingga tak perlu dihiraukan, atau dia membawa jiwa ke sebuah tempat di mana jiwa bisa hidup selamanya sehingga dia menjadi dambaan. Tak ada kemungkinan ketiga. Jadi kalau kita mati kenapa kita takut? Kata Cicero, alternatifnya cuma dua. Ini mungkin yang pertama ini yang tidak percaya Tuhan, bahwa setelah mati ya selesai. Manusia itu ya hancur semua, ya jiwa raganya selesai. Sebagaimana jasadnya di tanah lebur hancur, ya jiwanya juga tidak ada, sudah hilang, sudah musnah. Jadi kalau sudah manusia mati itu musnah sudah. Loh kalau memang seperti ini ya ngapain digelisahkan? Musnah ya sudah selesai kan gitu aja. Tidak perlu secemas itu. Atau kalau tidak begitu, nah ini mungkin yang beragama seperti kita, jiwa ini masih hidup. Hanya ganti alam saja. Kita dibawa ke satu tempat yang tidak tergantung lagi dengan jasad. Dengan situasi yang berbeda. Kalau ini kan juga tidak masalah, berarti kita masih hidup ganti alam saja. Jadi apa-apa ya kita terima saja, tidak tahu besok kenyataannya bagaimana. Tapi jangan
takut menghadapi kematian. Ketakutan menghadapi kematian justru akan jadi masalah sendiri. Kenapa? Karena nanti kita tidak bisa tadi loh, menghabiskan sisa-sisa kekuatan untuk kebaikan. Menikmati apa yang masih bisa kita nikmati. Padahal mungkin masih sekian tahun lagi loh sebenarnya usianya. Tapi sejak sekarang rasanya kayak sudah orang mati. Ketakutan pada kematian yang tidak pada tempatnya justru akan membuat kita mati sebelum waktunya. Jadi membuat kita tidak semangat hidup. Jadi ini nasihat dari Cicero. Dia melanjutkan lagi. Di samping itu, bahkan di kalangan orang muda sekalipun, siapa yang cukup bodoh untuk percaya benar-benar bahwa dia masih akan hidup saat malam tiba? Orang-orang muda berkemungkinan jauh lebih besar daripada orang tua untuk mengalami kematian secara kebetulan. Mengapa kamu berkata bahwa itu satu aib bagi usia lanjut, sementara kamu melihat juga bahwa itu sesuatu yang lazim di kalangan anak muda? Kalau urusan kematian, kata Cicero, emangnya itu urusan orang tua. Siapa bisa menjamin yang muda waktunya jauh lebih panjang menemui kematian dibandingkan yang tua? Bahkan kata Cicero, yang namanya meninggal tiba-tiba itu sebagian besar biasanya yang muda. Yo, kamu boleh survei. Itu kecelakaan atau apalah saja yang tiba-tiba meninggalnya itu sebagian besar yang muda-muda. Tidak ada jaminan mati itu terus yang tua dulu baru yang muda. Tidak ada rumus begitu. Loh, kalau kenyataannya begitu, kenapa kita takut tua? Karena tua lebih dekat dengan kematian. Kata siapa? Kadang-kadang orang tua itu malah awet, dia tidak kemana-mana, di rumah saja. Yang ngebut, tawuran, keroyokan, demo, dan lain sebagainya, itu yang muda-muda. Lebih dekat dengan kematian. Kenapa kok terus yang disalahkan tuanya? Jadi kalau urusan kematian ya ndak tua, ndak muda, pokoknya yang waktunya ya berangkat, kan begitu saja. Kenapa selalu dikaitkan dengan usia tua? Justru mungkin alhamdulillah sampai usia tua bisa menikmati hidup panjang. Jadi karena yang muda, yang sekarang muda bisa saja ndak mengalami masa tua. Kita mengalami masa tua, alhamdulillah. Ini kalau ada yang menyebut usia tua itu mengerikan karena dekat dengan kematian. Urusan dekat dengan kematian itu ya ndak tua, ndak muda. Semuanya sama. Baik. Ada kalimat menarik di buku itu. Jadi, kata dia begini, kata Cicero, seorang aktor itu tidak perlu terus berada di atas panggung di sepanjang lakon. Cukuplah bahwa dia tampil dalam babak-babak yang sesuai. Demikian pula seorang arif tak perlu terus ada di atas panggung dunia ini sampai penonton bertepuk tangan saat tamat cerita selesai. Kenapa sih orang takut mati? Karena dia takut turun dari panggung, turun dari layar dunia ini. Kan dunia ini panggung sandiwara. Kalau diibaratkan begitu berarti kan orang mati itu orang yang turun dari panggung. Padahal problemnya sebenarnya bukan turun dari panggungnya, tapi acting kita baik enggak? Waktu kita tampil maksimal enggak? Orang tepuk tangan enggak ketika pertunjukan selesai, kan begitu. Dan kalau itu memang panggung sandiwara, apa yo kita harus ada di atas panggung terus, ya ceritanya bubar nanti. Dan ada saatnya kita naik panggung, ada saatnya kita turun panggung. Oh, bahkan kadang-kadang kalau saya dulu waktu kecil itu orang menyebutnya yo lakone itu yo muncul belakangan. Justru tokoh utama itu ndak di panggung terus, dia munculnya belakangan, nanti dia yang ngatasi masalah.
Lu jadilah lakon yang tidak menuntut selalu di atas panggung. Tapi aktingmu luar biasa. Sehingga mengundang tepuk tangan banyak orang. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi, kalau kalian jadi orang baik, melakukan segala macam kebaikan, ketika nanti kamu turun panggung, banyak orang tepuk tangan, mau diapresiasi. Ya meskipun tetap innalillahi nangis-nangis ya kalau kamu meninggal. Bukan kok kalau tepuk tangan gitu. Itu ya gambarannya saja. Orang kehilangan kamu. Dan tidak perlu harus kamu tampil terus. Tidak masalah pada saatnya turun ya kamu turun. Sesuai dengan casting yang diberikan oleh Tuhan padamu dalam hidup ini. Lakukan sebaik yang kalian mampu. Maka kata Cicero, waktu yang disediakan untuk hidup kita mungkin pendek, tetapi cukup panjang untuk hidup dengan jujur dan pantas. Urusan kebaikan, keutamaan, ini sebenarnya tidak berhubungan dengan panjang pendeknya waktu. Sependek apapun waktu, selalu ada kemungkinan kita bisa melakukan kebaikan. Jenis apapun kebaikan itu. Meskipun sekedar senyum. Senyum itu mungkin butuh 1-2 detik. Itu pun sudah bisa membahagiakan orang. Jadi tidak harus kita tiap hari menghitungi waktu, menghitungi hari. Lakukan saja kebaikan semaksimal yang kita mampu di usia yang masih tersedia untuk kita. Itu saja sih fokusnya. Iya, mungkin sesekali kita ingat mati, mungkin ada desir-desir ketakutan kecil, tapi semoga tidak membuat kita terus jadi putus asa, ketakutan, tidak melakukan apa-apa. Justru kesadaran bahwa kita besok akan mati membuat kita semangat di sisa waktu yang kita miliki untuk melakukan kebaikan. Inilah sebenarnya yang dimaksud nasihat dari kematian. Kan bulan lalu kita membahas siapa? Syekh Badi'uzzaman Said Nursi yang bilang kalau kalian cari musuh, nafsumu cukup. Nah, kalau kalian ingin nasihat, kematian sudah cukup. Jadi begitu kalian sadar tentang kematian, hidupmu harusnya lebih terarah, lebih baik, lebih sesuai. Karena kamu tahu waktumu terbatas. Jadi mumpung masih ada waktu yang tersisa untuk melakukan kebaikan, lakukan semaksimal yang kalian mampu. Mumpung masih ada waktu, bertobatlah. Mumpung masih ada waktu, kesalahan-kesalahan yang lama jangan diulang. Tambahkan kebaikan-kebaikan yang baru. Itu yang membuat Cicero terus menyatakan orang harus hidup terus sejauh dia mampu memenuhi tugas dan kewajibannya tanpa menghiraukan kematian. Dengan cara ini, usia lanjut tetap semangat dan penuh keberanian ketimbang usia muda. Jadi tidak usah kemudian terlalu terbebani oleh bayangan-bayangan mengerikan kematian. Kalau orang-orang stoik ini kan punya filosofi hidup seperti pemanah. Jadi hiduplah seperti orang yang memanah. Orang yang memanah itu kan ketika dia berikhtiar memanah, itu kan semua pikiran, fokus, daya, energi dikerahkan pada anak panah dan busurnya. Semuanya sampai ngotot-ngotot itu sampai itu kan untuk mana? Begitu merasa anak panahnya pas kan terus dilepas. Setelah dia melepaskan itu dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi mengarahkan anak panahnya. Mungkin ada angin, mungkin menyeleweng kemana gitu. Kita sudah tidak bisa ngontrol lagi. Jadi
Saatnya tawakal, saatnya pasrah pada Allah, saatnya berdoa ridho padanya. Jadi hidup terbaik itu seperti pemanah. Setelah semua daya dikerahkan dan anak panah dilepaskan, saatnya tawakal. Nah, kita juga harusnya begitu. Jangan sampai nanti kalian menyesal karena waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diulang. Sekarang kalian sedang mengalami waktu muda. Kekuatanmu sedang banyak. Lakukan yang terbaik yang kalian mampu. Jangan sampai nanti di usia tua kalian mulai, coba dulu ya saya zaman ini. Itu karena kemarin kamu belum maksimal. Maksimalkan ikhtiarmu, kemudian kalau sudah, tegakkan tawakalnya sambil berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik. Itu saja sudah, kalian akan puas dengan hidup. Saya lanjutkan. Ini menarik kata Cicero, ada satu kalimat yang saya potong dari buku itu. Adakah yang lebih konyol daripada seorang musafir yang menambah barang bawaannya pada akhir suatu perjalanan? Jadi kalau kalian misalnya mau jalan-jalan healing kemana lah, ke Bali misalnya, itu kan kalian menyiapkan barang bawaan untuk jalan-jalanmu. Ini masih masuk akal. Tapi begitu kamu selesai healing, jalan-jalan, mau pulang, sudah sampai rumah terus, wah ini saya harus nyari bekal bawaan lagi. Itu kalau bagi Cicero lucu. Wong sudah mau nyampe rumah, kok masih mikir nyari sangu. Sangu itu ya sebelum berangkat, sebelum perjalanan. Untuk dinikmati di perjalanan. Nah, begitu mau sampai rumah ya dilepaskan karena sudah dinikmati. Tapi banyak orang seperti ini. Sadar sudah tua, di fase-fase akhir hidup, malah lebih sibuk mengumpulkan barang bawaan yang nanti tidak dibawa. Kenapa? Perjalanannya sudah mau selesai. Ini lucu kata Cicero, konyol. Wong ya sudah fase-fase terakhir hidup, usianya sudah 60-70, kok masih korupsi. Buat apa? Sudah di akhir usia-usia kalian itu masih mending, wah ini uang sekian puluh triliun saya nikmati besok. Padahal itu masih perjalanannya mungkin make sense lah, masih panjang. Nah ini sudah babak terakhir. Mungkin sudah dikasih perpanjangan waktu sedikit sama malaikat. Masih sibuk ambisius bawa bekal ini, sibuk dengan barang bawaan. Saatnya melepaskan. Itu yang dimaksud oleh Cicero. Cuma kita sering lupa dengan ini. Jadi itu maka kalimatnya menarik. Adakah yang lebih konyol daripada seorang musafir yang menambah barang bawaannya pada satu perjalanan? 10 menit lagi ya. Kita lanjutkan. Kata Cicero begini, kaum tua bisa menjadi satu kesenangan alih-alih beban. Sebagaimana orang-orang tua yang bijak senang dengan kumpulan kaum muda yang baik tabiatnya dan merasa bahwa usia senjanya terasa lebih ringan oleh hormat dan sayang yang mereka dapatkan dari kaum muda. Demikian pula kaum muda bersuka cita mendapatkan pengajaran yang diberikan oleh kaum tua, yang melaluinya mereka dituntun menuju keutamaan. Sahabat-sahabat mudaku, aku suka menganggap bahwa kamu suka dengan kumpulan seusiaku sebagaimana aku suka dengan kumpulan seusiamu.
Ini kalimat agak panjang. Ini maksudnya yang pertama, baik yang tua maupun yang muda akan lebih baik menjalankan perannya masing-masing sesuai porsinya, sesuai usianya, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Yang pertama ini ya, orang sadar diri kemudian menjalankan peran dirinya sesuai kesadarannya tadi. Yang selanjutnya, baik yang muda maupun yang tua di perannya masing-masing terus saling memahami, saling menghargai, saling mendukung. Jadi kalau kita sudah bisa memahami, biasanya terus bisa menghargainya. Kalau sudah bisa menghargainya, kita bisa mendukungnya. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kalau saya muda ketemu orang tua itu adalah kegembiraan tersendiri. Orang tua ketemu yang muda juga kegembiraan tersendiri. Yang sering jadi masalah adalah ketika saya yang tua tidak puas dengan yang muda. Sehingga anak muda saya anggap sebagai kenakalan, kerusakan yang menghancurkan hidup ini, bumi ini. Atau ketika anak muda menganggap orang tua adalah penghalang bagi masa depannya. Jadi dua-duanya saling melihat yang lain sebagai penghalang. Ini yang akan membuat hidup jadi berat. Padahal kalau masing-masing sadar perannya, sadar apa yang harusnya dia lakukan dalam hidup ini, kemudian sadar tahu juga yang lain punya peran yang berbeda, kemudian saling memahami, saling menghargai, saling mendukung, hidup ini akan indah. Jadi, yang susah itu karena masing-masing melihat yang lain dengan kacamata dirinya. Ingin dipahami tapi tidak mau memahami. Ini yang sering jadi sumber masalah. Mbok kamu ngerti aku, tapi orang yang ngomong ini tidak mau mengerti yang lain. Ingin dimengerti tapi dia sendiri tidak mau mengerti. Ini yang sering kemudian jadi sumber masalah konflik dalam kebersamaan. Ya, makanya kata Cicero, sebenarnya kaum tua itu bisa jadi kesenangan, bisa menggembirakan kok. Sebagaimana orang tua melihat anak muda dia gembira, bersemangat, anak muda pun melihat orang tua dia kagum dan hormat. Ini yang akan nanti jadi kunci harmonisnya hidup. Dilanjutkan. Terus, ini untuk orang tua terakhir, pesannya begini dari Cicero. Usia tua hanya akan dihargai kalau dia membela dirinya sendiri, menjaga hak-haknya, tidak tunduk pada siapapun, dan berkuasa atas wilayahnya sampai nafas yang terakhir. Sebagaimana aku suka dengan seorang muda yang punya sedikit unsur tua, aku pun menguluk-ulukan seorang tua yang tetap punya selera muda dalam dirinya. Orang semacam itu boleh saja menua tubuhnya, tapi tidak jiwanya. Jadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang bersemangat muda. Orang tua yang bersemangat muda adalah orang tua yang tidak menyerah dengan kehidupan ini. Masih semangat berjuang, masih tegas menegakkan hak-haknya, masih bisa menghidupkan mimpi-mimpinya sampai nafas terakhir. Ini orang tua yang hebat, kata Cicero. Dia akan dihargai. Sebenarnya semangat dia untuk mengelola hidup seperti itu menunjukkan dia punya jiwa muda.
Inilah orang tua yang hebat. Tubuhnya menua tapi jiwanya tidak. Sebaliknya juga begitu. Orang muda kalau dia punya unsur tua dalam dirinya juga akan sangat hebat. Unsur tua dalam dirinya itu kebijaksanaan, wawasan, pengalaman. Ini akan membuat anak muda jadi luar biasa. Maka anak muda yang wawasannya luas, bisa berefleksi mendalam, ini dalam dirinya ada unsur tua. Tidak sekedar kekuatan fisik, tapi dia punya juga ketahanan batin yang luar biasa. Maka orang tua yang muda dan juga anak muda yang tua adalah orang-orang yang hebat. Kalau bisa ya kalian punya kombinasi yang hebat.